Halo Lexus, apa kabarnya? Gue berdoa kiranya kasih karunia Allah terus menopang kehidupan kalian hari demi hari. Lexus, kalian dengar berita nggak? Ada orang terkenal di Indonesia yang mengganti caption Instagramnya itu dari yang tadi kata-kata manis jadi satu kata yaitu trauma. Hal ini wajar gitu ya dia lakukan karena dulunya dia punya anggapan yang baik tentang pasangannya. Tetapi realitanya ternyata pasangannya itu adalah seorang yang tidak setia. Hari ini kita nggak akan bahas orang itu, apa permasalahan dalam rumah tangganya, tapi kalau kalian saat ini memiliki perasaan yang sama seperti orang yang gue maksud, maka firman Tuhan hari ini adalah untuk kalian teman-teman. Dalam 1 Rut 1 ayat 20-21 dituliskan, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Nomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Nomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Teman-teman, gak ada orang gitu ya yang mempunyai pemahaman yang baik tentang kepahitan sebaik Bu Nomi. Karena kalau misalkan ada orang gitu ya memanggil dia Nomi gitu ya, dia akan menatapnya dengan pandangan yang sinis. Jangan panggil aku Nomi, karena dia tidak suka dipanggil Naomi. Dia lebih suka dipanggil Mara. Mara itu artinya adalah kepahitan. Apa yang Ibu Nomi lakukan itu adalah hal yang wajar teman-teman. Bagaimana tidak, dia bersama dengan keluarga lengkapnya, suami dan anak-anaknya pergi ke Moab dengan harapan mereka mendapatkan keberuntungan di sana. Tapi bukannya mendapat untung, malah buntung teman-teman. Moab itu diterpa oleh bencana. Dan singkat ceritanya, suami dan anak-anaknya itu meninggal. Hanya dia sendiri dan menantunya yang bernama dengan Ruth. Dan di usianya yang rentan, dia kembali ke kampung halamannya dengan jabatan yang baru, dengan titel yang baru, seorang janda. Nah teman-teman, dia bisa saja mengubah namanya dari Nomi menjadi Mara. Tetapi Tuhan tetap memandangnya sebagai seorang Nomi melalui Ruth. Kalau teman-teman baca kitab Ruth itu dipinang oleh seorang yang memiliki tuan tempat dia bekerja yaitu Boas. Dan Boas ini menjamin kehidupan Ruth bersama dengan Naomi. Sangat mudah bagi Tuhan mengubah kepahitan kita menjadi berkat. Tuhan itu sangat mampu teman-teman mengubahkannya. Jadi teman-teman, kalau hari ini hidup kalian dipenuhi dengan kepahitan, dengarkan kisah ini dan pahamilah bahwa Tuhan memandang hidup kalian itu adalah hal yang manis. Ia sangat mampu, sangat sanggup mengubah kisah kepahitan kalian menjadi hal yang manis. Hidup kalian tidak berhenti sampai di sini teman-teman. Kalau kalian saat ini sedang mengalami kepahitan, tapi Tuhan terus bekerja di dalam hidup kalian. Asalkan kalian memiliki hati yang terus terarah kepadanya, yang mau hidup bergantung kepadanya. Mari teman-teman kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk renungan singkat pada pagi hari ini. Kami diingatkan melalui kisah seorang Ruth. Bagaimana Ruth mengalami pengalaman kehidupan yang tidak mengenakan Tuhan. Yang tadinya mencari untung malah dapatnya buntung. Dia juga harus kehilangan orang-orang yang terdekatnya, suami dan anak-anaknya. Dan dia harus hidup sebagai seorang janda bersama dengan menantunya. Tetapi Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkannya. Engkau dapat mengubah pengalaman pahitnya menjadi pengalaman yang manis melalui Ruth. Dan kiranya Tuhan, kami boleh terus percaya kepadamu, dan kami pun juga percaya Engkau pasti mengirimkan orang-orang yang baik yang dapat memberkati kami, dan mereka itu menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk renungan hari ini, kiranya boleh memberkati setiap kami yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.